Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Wa ayyuhal ikhwa usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa manfaatkan dua nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mencoba berzikir, itu dengan bermajelis. Mudah-mudahan kita mendapat pahala bermajelis. Kemudian Allah menambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lain, terutama diwafatkannya kita dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW, buat keluarganya, buat sahabatnya, kemudian para tabi'in dan seterusnya pengikutnya yang baik melaksanakan Islam dengan teguh sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, kita tinggal sedikit lagi selesai pembahasan rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin sebagian kita sudah bahas masalah tauhid asma wa sifat, menyangkut masalah kalam dan yang lain-lain. Intinya sama, penjelasannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa apabila sesuatu diidhofkan kepada Allah, diidhofkan maksudnya itu disematkan kepada Allah, itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah untuk tasyrif, untuk pemuliaan, seperti misalnya Baitullah. Sesuatu benda, sesuatu kalau benda kemudian dihidupkan kepada Allah, itu untuk kemuliaan. Kemuliaan benda itu, misalnya Baitullah, itu maksudnya pemuliaan. Naqatullah, onta Allah. Dalam firman Allah tentang Nabi Syuaib yang memiliki mukjizat berupa unta,
yang bisa mengalirkan banyak air susu. Kemudian banyak yang lain-lain. Nah, tetapi kalau yang kedua bukan benda, seperti ilmu Allah, ruhullah, izzatullah, ya, itu maknanya merupakan bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersatu dengan Allah seperti kalamullah. Nah, letak kesalahan Mu'tazilah menganggap kalamullah itu sama dengan Baitullah sebagai makhluk. Kalau benda memang makhluk benda, tapi ilmunya kalamullah, ilmunya Allah tidak sama dengan benda. Maka Ahlussunnah wal Jamaah membagi dalam dua. Kalau disematkan Allah dari benda-benda, benda namanya benda itu pemuliaan dari Allah, seperti Baitullah, ya. Kalau maknawi, ya, seperti ilmunya Allah, qadratullah, itu tidak bermakna seperti tadi dimaknai benda-benda. Jadi intinya, karena Allah disematkan kepada benda atau disematkan kepada sifatnya makna, maka dalam definisi itu juga berbeda. Nah, Mu'tazilah menganggap sama, sehingga kalamullah dianggap makhluk, padahal kalamullah sama dengan kudratnya, sama dengan ilmunya Allah, itu tidak sebagai makhluk. Maka Mu'tazilah keliru dalam masalah ini, karena penyematan nama Allah Jalaluhu tidak sama dalam hal menyangkut benda apa, menyangkut sifat makna mana. Sehingga dengan keterangan ini maka bisa dikatakan batilnya pendapat Mu'tazilah yang mengatakan kalamullah sama dengan makhluk. Karena Imam Ahmad pernah menjadi, katakanlah, sebagai pendekar Ahlussunnah ketika kekuasaan khilafah pada saat itu terpengaruh dengan mazhab Mu'tazilah. Imam Ahmad pernah ditanya di tengah-tengah masyarakat dan di depan khalifah. Khalifah pada saat itu Al-Ma'mun menganggap bahwa Quran adalah makhluk Allah. Quran makhluk Allah. Itu pengaruh Mu'tazilah. Jadi khalifah terpengaruh pendapat Mu'tazilah. Ini Imam Ahmad tampil. Imam Ahmad kalau mengatakan yang lain dari pendapat khalifah, ini masyarakat dihadapkan kepada pilihan apakah dibantai dengan pedang-pedang terhunus kalau mengatakan yang berbeda dengan khalifah, atau mengatakan sesuai dengan maunya khalifah. Nah, Imam Ahmad pada saat itu katakan Al-Quran itu apa? Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran kalamullah. Dia tidak memperhatikan bagaimana sebuah pernyataan yang hak tetapi berisiko
dengan diadabnya, disisanya kaum muslimin, bahkan diancam bunuh dengan pernyataan yang benar. Nah, Imam Ahmad tetap tegar mengatakan Al-Quran kalamullah. Maka dengan pendapat itu jadi masyhur Imam Ahmad sebagai pembela sunnah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh 4 madzhab itu mengatakan barang siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk maka kafir. Katakan Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah. Maka dengan begitu tetap tegar pendapat Ahlussunnah yang diwakili oleh Imam Ahmad, karena dia pernah berhadapan dengan situasi yang sangat sulit. Situasi yang sulit itu tetap menjawab dengan kebenaran, karena Islam mengatakan apa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sekalipun kita mengatakan hak bukan saja pahit, tetapi terancam kepada orang-orang yang mengatakan seperti itu, bahkan diancam. Para sahabat mengapa banyak yang gugur, banyak yang mati? Karena mereka mengatakan yang benar, apa adanya. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak berkelit, berdalih, berkilah. Maka ajaran Islam yang pokok itu kita mesti mengatakan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Nah, itu saja tentang bab terakhir daripada tauhid uluhiyah menyangkut sifat-sifat Allah, baik sifat zat maupun sifat perbuatan. Kita masuk pada alinea baru tentang pembahasan masalah iman. Nah, ini juga pendapat tentang iman itu banyak. Maka pembahasan pertama adalah ta'riful iman. Ta'riful iman. Imam Thahawi menyebutkan dalam matanya yang ke-72 dan ke-74 di dalam kitab syarahnya ini, jadi matan ke-31 dan ke-32, bahwa Imam Thahawi berkata, wal imanu wal iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan. Matan Imam Thahawi, iman itu adalah iqrar bil lisan, ya, pengucapan dengan lisan, dan tasdiqu bil jinan, pembenaran dengan hati. Itu fakroh yang pertama, matan yang pertama. Yang kedua, al-imanu wahid wa ahluhu fi aslihi sawa wa tafadilu bainahum bil khasyah wa tuqa wa mukhalifatil hawa wa mulazimatul aula. Iman itu pada hakikatnya satu. Pemeluk iman aslinya sama. Yang membedakan di antara mereka karena khosyahnya, takutnya, dan ketakwaan, dan jauhnya dia dari mengikuti hawa nafsu dan dari melazimi hal-hal yang dilarang. Nah, jadi ini matannya, iman itu satu.
Nanti penjelasannya bagaimana itu. Iman satu, pemiliknya atau pemeluknya dikatakan sama, pada asalnya sama. Yang membedakan masing-masing mereka adalah tentang rasa takut dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pendapat Ahlus Sunnah yang dikutip dari pendapat Imam Tahawi rahimahullah. Nah, keterangannya ikhtilafan nasu fima yaqu alaihi ismul iman ikhtilafan katsira. Manusia berbeda pendapat dalam masalah iman ini banyak sekali. Definisi iman ya, tentang definisi iman. Definisi iman itu banyak sekali. Tadi kan Imam Tahawi mengatakan pengucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati, itu saja. Yang aslinya banyak sekali, tapi kita kumpulkan apa pendapat Ahlussunnah, apa pendapat kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, saking banyaknya diuraikan di sini. Fadhahaba Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Auza'i Ishaq ibn Ruhaywiyah wa sa'ir ahli hadis wa halul Madinah rahimahumullah wa halul zahir wa jama'atan minal mutakallifin illa annahu tasdiqul bil jinan wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Nah, pendapat yang diambil oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Auza'i, Imam Ishaq bin Waiha, dan kebanyakan daripada ahlul hadis dan ahlul Madinah rahimahullah, termasuk ahlul zahir wa jama'atu minal mutakallimin, dan sebagian besar dari kelompok mutakallimin. Mutakallimin itu ahlul kalam, ya, mengatakan bahwa iman adalah tasdiqu bil jinan, pembenaran dengan hati, dan iqraru bil lisan, pengucapan dengan lisan, wa amalul bil arkan. Jadi ditambah 3, dan dibuktikan dengan amal-amal anggota badan. Ini pendapat yang tadi. Pendapat yang kedua, wa dhahaba katsirun min ashabina ila ma dzakarahu Tahawi rahimahullah annahu iqraru bil lisan wa tasdiqul bil jinan. Dan pendapat yang diambil oleh kebanyakan pengikut-pengikut kami, maksudnya Imam Tahawi, bahwa iman itu adalah pengucapan dengan lisan dan pembenaran dengan dalam hati. Ya, cuma 2. Ucapan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Pendapat yang ketiga, wa minhum may yaqul innal iqrara bil lisan ruknun zaid laisa bi asli wa ila hadza dhahaba Abu Mansur al-Maturidi wa ruwiya an Abi Hanifah, bahwa iman itu adalah seperti tasdiqul bil qalbi. Pengucapan dengan lisan adalah rukun tambahan, bukan asli. Jadi dia mengatakan ini iman itu pembenaran dengan hati, sementara pengucapan dengan lisan itu rukun tambahan. Nah, pendapat ini banyak dikutip dari Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kita tahu al-Maturidiyah banyak dianut oleh umat Islam di dunia ini sekarang. Abu Mansur al-Maturidiyah, menurut riwayatnya dikutip dari Abu Hanifah. Yang keempat,
pendapat wa dhahabal karamiyah ila annal iman wal iqrar bilisan faqat. Ada yang berpendapat, terutama pendapatnya kelompok karamiyah, bahwa iman itu hanyalah ucapan dengan lisan saja. Ucapan dengan lisan saja. Konsekuensinya bagaimana? Konsekuensi iman itu ucapan lisan semata. Konsekuensinya adalah bahwa orang-orang munafik dalam pandangan mereka mukmin sebagaimana imannya orang-orang beriman, sempurna imannya. Ya. Karena hanya mengucapkan iman. Orang munafik kan mengucapkan iman. Wa idza qila lahum wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Sudah iman orang munafik itu. Menurut karamiyah, sekedar mengucapkan. Tetapi mereka sekalipun begitu mengatakan bahwa bi annahum yastahiquna al-wa'id alladhi aw'adahumullah. Tetapi dengan ucapan itu mereka tetap saja terancam dengan ancaman Allah yang diancamkan kepada mereka. Tetapi pendapat ini batil. Nah, ada lagi pendapat yang lebih nyeleneh, yaitu pendapat Al-Jahmu bin Safwan. Siapa Jahm bin Safwan? Tokoh Mu'tazilah. Ya. Jahm bin Safwan dan temannya Abul Hasan As-Salihi, salah seorang tokoh Qadariyah, mengatakan bahwa iman itu adalah ma'rifat Rabb faqat. Iman itu mengenal Allah saja. Iman itu cukup mengenal Allah. Konsekuensinya apa? Iblis pun termasuk apa? Termasuk orang beriman. Karena iblis mengerti Allah. Ya. Misalnya firman-Nya, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia memanggil Allah Rabb-Nya. Kata iblis, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari berbangkit. Itu karena sebutan iman bila mengenal Allah. Lah, iblis itu mengenal Allah. Bahkan Fir'aun juga beriman. Bagi kelompok yang mengatakan itu iman sekedar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Fir'aun juga mengenal Allah. Diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad alimta. Apa yang diturunkan itu adalah dari Rabb langit dan bumi dengan sangat nyata. Begitu juga ayat Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Mereka membantahnya Musa, tetapi mereka meyakini bahwa Musa itu benar. Mereka meyakini dalam diri mereka, tetapi dengan kezaliman yang luar biasa mereka tidak mengakui di dalam prakteknya. Nah, jadi kalau iman itu sebutan sekedar siapa yang mengenal Allah itu beriman. Kata mereka, yang kafir siapa? Yang kafir orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini banyak nih sekarang. Semuanya agama mengenal Allah.
Yang kafir siapa? Yang kafir itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kafir itu cuma ateis. Nah, maka kita mesti menetapkan definisi mana yang paling pas. Yang kafir menurut Jahm bin Sofyan, tokoh Mu'tazilah, siapa? Yang kafir adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi orang Mu'tazilah itu yang mengatakan bahwa yang kafir yang ateis saja. Maka orang-orang yang berateis, orang manusia nih, karena manusia yang ateis hanya manusia. Iblis itu mengenal Allah, Fir'aun mengenal Allah, Namrud juga mengenal Allah. Itu orang-orang beriman, kata Jahm bin Sofwan. Yang kafir adalah hanya manusia aja, yang manusia yang jahil kepada Allah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang tidak mengenal Allah? Tidak ada. Karena semuanya manusia itu dilahirkan dalam keadaan pasti punya Tuhan. Nah, dengan begini ada 5 ya tadi diterangkan mana yang kita ambil. Dalam pendapat Abu Hanifah tidak masuk pada pengamalan dengan anggota badan. Iman itu cukup pembenaran dengan hati dan ikrar bilisan, pengucapan dengan lisan. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas mengatakan 3. Tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati, wa iqraru bilisan, pengucapan dengan lisan, dan amalun bil arkan, mengerjakan dengan anggota badan. Nah, perbedaan mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah dengan Abu Hanifah yang mengatakan 2 bagaimana? Wa ikhtilaful ladzi baina Abi Hanifah wal a'immatil baqin min ahli sunnah ikhtilafus suwari. Maka dikatakan perbedaan yang disampaikan oleh Abu Hanifah dan oleh mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah ikhtilafi dalam bentuknya saja, bukan hakikatnya. Ya. Fa inna kaunu amalil bil jawari lazimatul bil imani lil imani qalb. Karena pembuktian dengan amal anggota badan juga disyaratkan oleh pendapat Abu Hanifah sebagai kelengkapan iman. Au juz'un minal iman, atau bagian daripada iman itu. Mal ittifaq ala anna murtakabil kabira la yakhruju minal iman, bersamaan dengan pendapat itu bahwa sepakat Ahlussunnah karena amal dengan anggota badan itu tidak masuk dalam kategori Abu Hanifah, sementara masuk dalam kategori Ahlussunnah yang lain. Sementara mereka sepakat, Abu Hanifah dan a'immah yang lain, bahwa orang yang berbuat dosa besar tidak keluar dari sebutan iman. Nah, itu yang penting, ya. Annal murtakabal kabira la yakhruju minal iman. Orang yang berbuat dosa besar tidak keluar dari iman, bal huwa fi masyiatillah, tetapi mereka berada dalam kehendak Allah.
insya'a adzabahu, kalau Allah mau disiksanya. Wa insya'a afa'anhu, kalau Allah mau diampuni Allah Subhanahu. Maka perbedaan definisi tadi tidak perbedaan yang menyangkut pokok poin, tetapi perbedaan lafzi. Tidak termasuk rusaknya akidah Abu Hanifah. Kemudian wal qailuna bi takfiri tarikus shalah damu ila hadzal asal adilal ukhra. Nah, masalah orang yang meninggalkan sholat dikatakan kafir masuk dalam perbedaan ini, ya, masuk dalam perbedaan ini. Orang yang berbuat dosa besar tidak disebutkan keluar dari iman, ya, tidak disebutkan keluar dari iman dengan keseluruhannya. Maksudnya jadi batal imannya, kafir, tidak. Wala khilaf baina ahli sunnah anna Allah Ta'ala arada minal ibad qaul wal amal. Tidak ada khilaf di kalangan ahlu sunnah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dari hamba-hambanya ini berupa iman dengan ucapan dan amal. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya definisi iman itu masuk dalam kategori pembenaran dengan hati dan iqrar bil lisan. Wa hadza alladhi yu'ni bihi 'indal iqtilaqi qaulihim. Wal imanun qaulul wal amal. Al imanu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Lakin hadal matlub min ibad. Tetapi itu persoalan yang dituntut dari seorang hamba. Apakah kita ucapannya benar dan perbuatannya benar? Itu yang diminta oleh Allah kepada kita, ya. Tetapi apakah itu semata-mata qaulun dan amal itu masuk dalam sebutan iman? Kalau tidak ada salah satunya bisa gugur iman. Tidak. Itu yang diminta oleh Allah kepada kita. Tetapi kenyataannya ada hadis orang yang hidupnya tidak berbuat kebaikan sedikit pun, tetapi masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu gak ada amalnya, cuman ucapan saja, cuman keyakinan saja. Apakah imannya akan hilang? Tidak. Dia berdosa dengan tidak mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Kalau Allah mau bisa disiksa orang itu, kalau tidak maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ maka bisa dipastikan, karena iman itu yang paling penting adalah pembenaran dengan hati. Disebutkan oleh tokoh ulama, ya, kesimpulannya perbedaan antara Abu Hanifah yang berkata iman itu pembenaran dengan hati dan pengucapan dengan lisan, dengan sebagian besar ulama-ulama Ahlussunnah yang mengatakan iman itu pembenaran dengan hati dan ucapan dengan lisan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka sepakat mereka semuanya termasuk Abu Hanifah, pembenaran dengan hati itu dasar iman. Dasar iman. Dasarnya. Kalau tidak ada dasar iman,
tidak ada pembenaran hati, maka tidak berguna iman itu. Ya, tidak berguna. Yang ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan, barang siapa yang pembenaran dengan hati dibuktikan dengan ucapannya lewat lisannya, dibuktikan dengan amal perbuatan dengan anggota badannya, itu sempurna iman, sempurna imannya. Ya, sepakat Abu Hanifah dan imam-imam yang lain. Sepakat juga mereka, apabila pembenarannya hati sudah hilang, maka tidak ada iman. Maka jamaah yang berbahagia, perbedaan-perbedaan Abu Hanifah dengan ulama-ulama madzhab yang lain, perbedaannya lafzi, bukan perbedaannya hakikat. Karena mereka sepakat pada apa yang mesti dilakukan dengan anggota badan. Terus yang diminta oleh Allah apa? Diminta kita, Allah meminta kita supaya menyempurnakan iman, pembenaran dengan hati, kaul dan amal. Ya, siapa yang sudah beriman mesti dibuktikan dengan ucapannya, dengan perbuatannya, maka menjadi sempurna iman. Allah menghendaki kita sempurnanya iman. Tetapi kalau tidak bisa, tidak menjadi kafir mereka karena pembenarannya dengan hati masih ada, kalau seandainya ucapannya dan perbuatannya belum. Maka orang yang melakukan dosa besar, misalnya tidak sholat, minum khamr, kan dosa besar tuh, dia tidak keluar dari iman selagi membenarkan kepada Allah, membenarkan itu dosa, itu saya dengan tidak mengerjakannya berdosa. Tetapi kalau mengerjakan yang dosa besar itu dengan anggapan tidak membenarkan, maka keluar iman. Maka dalam definisi ini banyak hal yang dikeluarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Begini maksudnya, orang yang tidak sholat misalnya, atau tidak mengerjakan yang diperintahkan Allah, atau melanggar yang dilarang oleh Allah, misalnya berzina, minum khamr, dia masih beriman tetapi berdosa besar daripada orang yang tidak berzina tetapi dia tidak membenarkan bahwa zina itu merupakan yang dilarang. Maka yang ini iman, yang ini kafir. Kalau orang tidak mengerjakan, kalau orang mengerjakan minum khamr misalnya, tetapi dia masih meyakini khamr itu dilarang oleh Allah, maka dia pasti punya iman. Imannya apa? Ya tadi, masih meyakini syariat itu dilarang oleh Allah. Saya berdosa dengan mengerjakannya itu. Dia mesti beriman, tapi orang beriman yang berdosa besar dengan minum khamr atau dosa-dosa yang lain. Tetapi orang yang anti minum khamr, dia tidak minum khamr, tetapi mengatakan keyakinannya khamr tidak dilarang, itu justru yang kafir. Nah, maka definisi yang dibuat oleh Abu Hanifah dan imam-imam yang lain itu pada intinya sama, bukan merupakan perbedaan yang patut dikatakan kontradiktif. Maka jamaah yang berbahagia, dari definisi-definisi itu kita mendapatkan penjelasan bagaimana orang yang berdosa besar apa keluar dari iman atau tidak. Nah,
Dari situlah Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan pendapat-pendapat kelompok-kelompok yang menyimpang tadi. Mudah-mudahan ini sebagai penjelasan awal untuk kita lebih jauh membahas masalah iman. Karena gini, kita dalam situasi sekarang ini juga terbawa kepada pendapat-pendapat yang serba boleh misalnya. Ini ekstrim kiri. Ada lagi pendapat yang serba ketat. Kalau orang beriman harus sholat, harus taat. Yang kalau tidak taat itu keluar dari iman. Itu juga salah. Maka definisi ini penting sekali didudukan bagaimana seharusnya, karena dari definisi ini kita bisa menentukan orang itu beriman atau tidak. Karena Islam mesti diambil berdasarkan keterangan-keterangan yang jelas dari Rasulullah SAW sampai pada detail-detailnya. Karena ada orang yang bersyahadat tidak punya amal lain, Allah mengampuni mereka, maka mereka masuk surga. Kalaupun tidak diampuni karena tidak berbuat baik tapi masih punya iman, nanti pada waktunya bisa keluar dari neraka. Dia tidak kekal di neraka. Keluar dari neraka itu tandanya orang beriman. Yang abadi di neraka hanya orang kafir. Orang beriman tidak pernah selamanya di neraka. Pada saatnya ada masa yang keluar. Tetapi kita diinginkan oleh Allah agar kaul dan amal kita baik, supaya menjadi mukmin yang sempurna. Yang sempurna yang bagaimana? Yang membenarkan dengan hati, yang mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan anggota badan. Mudah-mudahan kita mampu mewujudkannya. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.